Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada mata pelajaran Matematika Peminatan untuk kelas 12 bersama Ibu Hendrina Puspita Permana. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tugas pada materi limit fungsi trigonometri dan juga akan mengevaluasi tugas yang sudah kalian kerjakan dan kumpulkan. Ibu mulai dengan tugas yang pertama, yaitu limit fungsi trigonometri untuk X mendekati A. Kita mulai dengan pembahasan secara umum. Yang pertama, soal yang kalian terima berbentuk soal uraian, maka proses dalam mendapatkan jawaban akhir lebih penting daripada hasil akhirnya itu sendiri. Yang kedua, cara singkat, cara cepat, dan cara kilat hanya digunakan ketika soal kalian berbentuk pilihan ganda yang lebih mementingkan pada hasil akhir daripada proses. Kemudian yang ketiga, notasi limit harus tetap kalian tuliskan hingga sebelum kalian mensubstitusikan nilai X mendekati A. Kita ingat kembali teorema dasar dari limit fungsi trigonometri. Teorema dasarnya ada 4. Dari 4 teorema dasar ini, kita dapatkan bentuk-bentuk lain yang akan memudahkan kita dalam menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri. Tolong diingat dan diperhatikan baik-baik sehingga dapat digunakan juga dengan sebaik mungkin dalam menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri. Kita mulai dengan soal yang pertama. Nomor 1, limit X mendekati 0 untuk 4 kali sin kuadrat 2X per X kali tangan 2X. Ya. Ibu akan pisahkan sin kuadrat 2X-nya menjadi sin 2X kali sin 2X, dan X tangan 2X-nya kita pisah menjadi X kali tangan 2X. 4-nya juga kita pisahkan, kita tuliskan secara terpisah konstantanya. Perhatikan, ini sin 2X kali sin 2X dari sin kuadrat 2X ini. Sin kuadrat 2X kita pisah menjadi sin 2X kali sin 2X. Kemudian tangan 2X kali X-nya kita bisa menjadi X kali tangan 2X. Perhatikan, ini nilai limitnya 2. Ya, ini nilai limitnya 1. Jadi semuanya 4 dari konstanta, 2 kali dari nilai limit yang pertama, 1 dari nilai limit yang kedua. 4 kali 2 kali 1, total nilai limit untuk soal nomor 1 adalah 8. Kalian tidak diizinkan, tidak diperkenankan untuk mencoret sin pada bentuk sin 2X per X. Sehingga kalian tidak diizinkan menuliskan 2X per X seperti ini. Ya. Sin dicoret dengan siapa, habis dibagi siapa sehingga dia hilang. Kalian juga tidak diizinkan untuk mencoret X ini dengan X ini. X yang ada pada 2X itu besarannya sudut, sedangkan X yang di bawah ini adalah fungsi aljabar. Demikian juga dengan bentuk yang kedua, sin 2X per tangan 2X, kalian tidak diizinkan mencoret sin dan tangan. Sin dan tangan dua fungsi yang berbeda yang tidak bisa saling menghabiskan. Demikian juga ini tidak boleh. Ya, tidak bisa dicoret. Jauh lebih baik ketika kalian langsung menuliskan nilai limitnya seperti ini. Dalam kasus lain kita lihat, di soal nomor 2, limit X mendekati 0 untuk X kali tangan 3X per 1 dikurangi cos kuadrat 2X. Ingat, kita punya bentuk identitas sin kuadrat X tambah cos kuadrat X nilainya sama dengan 1, maka ketika kita punya bentuk 1 min cos kuadrat 2X nilainya akan sama dengan sin kuadrat 2X. Ya. Kita akan ganti ini 1 dikurangi cos kuadrat 2X dengan sin kuadrat 2X. Kita tuliskan. Kita ganti dengan sin kuadrat 2X. Seperti soal nomor 1, kita pecah-pecah, X tangan 3X, kita tuliskan X kali tangan 3X, dan sin kuadrat 2X, kita tuliskan sin 2X kali sin 2X. Ya. Sama dengan soal nomor 1, ini nilai limitnya 1/2. Dilarang mencoret sinus, dilarang mencoret X. Nilai limitnya 1/2.
nilai limit yang kedua untuk X mendekati 0 dari tangan 3X per sin 2X adalah 3/2. 1/2 kali 3/2 sama dengan 3/4. Kalau kalian ingin memperlihatkan konsep yang lengkap dari teorema limit fungsi trigonometri, kalian bisa kerjakan dengan cara yang berikut. Iya. Bentuk X sin 2X-nya kita kalikan dengan 2/2. 2/2 nilainya 1. Perkalian dengan 1 tidak merubah nilai dari soal kita. Kenapa harus 2? Karena nanti 2 kan kita kalikan dengan X, akibatnya kita punya bentuk yang sama dengan 2X yang ada pada sinus. Nanti nilai limitnya menjadi 1. Ya. Jadi 2 ini sudah digunakan, yang belum digunakan adalah 2 yang bawah. Kemudian tangan 3X, kalau ingin mempunyai nilai limit 1, harus dibagi 3X. Supaya nilainya tegal 1, 3X harus dibagi 3X. Sin 2X yang di bawah ini, kalau ingin bernilai limit 1, harus 2X atasnya. Dan ini harus tetap bernilai 1, akibatnya dikalikan dengan 2X/2X. Kita tuliskan. Ya. Ini tadi 2-nya dikalikan ke X, ini nilai limitnya 1. Limit X mendekati 0 untuk 2X per sin 2X, nilai limitnya 1. 2X yang di atas sudah kita gunakan, 2 yang bawah masih kita belum gunakan. Kemudian, limit X mendekati 0 dari tangan 3X per 3X, ini juga 1. Kita sudah gunakan 3X yang bawah. Ya. Yang belum kita gunakan adalah 3X yang di atas. Kemudian, nilai limit X mendekati 0 untuk 2X sin 2X juga 1. Yang belum kita gunakan adalah 2X yang di bawah. Kita rapikan penulisannya. Ya. Limit X mendekati 0 untuk 2X per sin 2X itu 1. Kemudian setengah, ini setengah. Kemudian limit X mendekati 0 dari tangan 3X per 3X ini 1. Kemudian ini 3X per 1. Lalu nilai limit dari 2X per sin 2X untuk X mendekati 0 ini adalah 1. Dan yang terakhir adalah bentuk 1/2X. Nah, kalau X ini boleh dicoret dengan X yang ini. Karena sama-sama aljabar dan nilainya sama dengan cara yang tadi, nilai limitnya adalah 3/4. Soal ketiga. Limit theta mendekati 0 untuk sin 8 theta kali 1 ditambah cos theta per tangan 4 theta kali 1 ditambah 3 secant theta. Ya, Ibu juga akan kalikan dengan 1. Bentuk 1 yang Ibu pilih adalah 8 theta per 8 theta. 8 theta yang atas Ibu tuliskan dalam bentuk 2 kali 4 theta. Tujuannya, 8 theta yang di bawah ini akan Ibu berikan pada sinus 8 theta. Nanti 2-nya Ibu kedepankan. Kemudian 4 tetanya Ibu berikan pada tangan 4 theta. Ini ditulis lengkap. 1 plus cos theta per 1 ditambah 3 secant theta. Seperti ini. Ya. Ini 2 dari tadi 2 kali 4 theta. Ini nilai limit theta mendekati 0 untuk sin 8 theta per 8 theta 1. Limit theta mendekati 0 untuk 4 theta per tangan 4 theta 1. Kemudian, kalau kita substitusi tetanya dengan 0, baik di cos maupun di secant, ini tidak akan membuat nilainya 0/0. Jadi, kalian diizinkan untuk mensubstitusi. Kalian perhatikan, selama belum substitusi, notasi limitnya tetap ada. Begitu kalian mensubstitusi, ini notasi limitnya sudah tidak kita tuliskan. Ya. Ini 2 dari konstanta. 1 dari nilai limit sin 8 theta per 8 theta untuk theta mendekati 0. Kemudian 1 yang ini dari limit theta mendekati 0 untuk 4 theta per tangan 4 theta. Cos 0-nya 1. Kemudian secant 0-nya juga 1. 1 kali 3, 3. 2 kali 1 ditambah 1, 2. Per 1 ditambah 3, 4. 2 kali 2/4, 4/4 sama dengan 1. Kita lanjutkan soal nomor 4. Soal kita, limit M mendekati 0 untuk cos 2M per cos M min sin M.
Soal kita menggunakan variabel M, ya. Tapi karena kalian terbiasa menggunakan variabel X, menurutkan soalnya menggunakan variabel M, tapi pekerjaan soalnya, prosesnya menggunakan variabel X. Tolong berhati-hati, ya. Ingat rumus trigonometri untuk sudut rangkap cos 2x. Salah satunya adalah cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Jadi kita bisa ganti nanti cos 2M-nya dengan cos kuadrat M dikurangi sin kuadrat M. Karena variabel yang kita gunakan adalah M. Kemudian, kita akan faktorkan bentuk cos kuadrat M dikurangi sin kuadrat M. Ini. Ingat, kita punya bentuk ini. A kuadrat dikurangi B kuadrat adalah A min B kali A plus B. A-nya adalah cos M, B-nya adalah sin M. Kita tuliskan. Ya. Jadi kita punya bentuk limit M mendekati 0 untuk cos M dikurangi sin M kali cos M ditambah sin M per cos M dikurangi sin M. Ya, ada bentuknya sama bisa saling menghabiskan. Ya, notasi limitnya masih ada karena kita belum substitusi. Bentuk limit terakhir kita adalah limit M mendekati 0 untuk cos M ditambah sin M. Kita substitusi M-nya dengan 0. Jadi sekarang tidak ada notasi limitnya, M-nya sudah berganti dengan 0. Cos 0 itu 1, sin 0 itu 0. Akibatnya 1 ditambah 0 sama dengan 1. Soal yang kelima. Limit X mendekati V per 4 untuk 1 dikurangi 2 sin X cos X per sin X dikurangi cos X. Sekali lagi ingat, kita punya bentuk identitas sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi 1 pada soal nomor 5 ini Ibu ganti nanti dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Kemudian kita pindahkan cos kuadrat X ini di suku kedua menjadi suku terakhir. Tujuannya supaya terbentuk bentuk seperti ini. Yang menjadi A-nya adalah sin, yang menjadi B-nya adalah cos. Jadi, limit X mendekati V per 4 untuk sin kuadrat X min 2 sin X cos X plus cos kuadrat X per sin X min cos X, pembilangnya, atasnya, bisa kita faktorkan menjadi sin X dikurangi cos X dikuadratkan. Kita punya dua bentuk yang sama yang saling menghabiskan. Di atas ada 2 bentuk sin X min cos X ya, di bawah ada 1. Jadi yang di atas kalau dibagi tinggal 1. Yang di bawah habis. Ya. Kita tuliskan. Bentuk limit kita sekarang tinggal limit X mendekati V per 4 untuk sin X dikurangi cos X. Perhatikan. Notasi limitnya masih kita tuliskan lengkap. Ya, karena kita belum substitusi. Begitu sekarang kita substitusi, kita ganti X-nya dengan V per 4. Ini notasi limitnya sudah tidak ada. Sin 45 derajat setengah akar 2, cos 45 derajat juga setengah akar 2. Setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2, hasilnya sama dengan 0. Nomor 6. Limit T mendekati 1 untuk tangen T dikurangi 1 kali sin 1 dikurangi akar T per T pangkat 2 dikurangi 2T ditambah 1. Bentuk ini akan kita faktorkan menggunakan konsep ini. Ya. Akan kita dapatkan T kuadrat min 2T plus 1 itu sama dengan T min 1 kuadrat. Kita tuliskan. Ya, menjadi T min 1 dikuadratkan. Masing-masing fungsi trigonometri di atas kita beri T min 1, 1. Jadi soal kita sekarang limit T mendekati 1 untuk tangen T min 1 per T min 1 kali sin 1 min akar T per T min 1. Perhatikan, tidak diizinkan membuang tangen, tidak diizinkan mencoret T min 1 dengan T min 1. Tapi nilai limit ini memang 1. Ya, kemudian kita akan faktorkan ini menggunakan konsep ini. Yang menjadi A-nya adalah T, yang menjadi B-nya adalah 1. Jadi akar T dikurangi akar 1 kali akar T ditambah akar 1. Ini. Ya. Limit T mendekati 1 untuk tangan T min 1 dibagi T min 1, itu nilai limitnya 1. Kemudian, kita ingin bentuk yang sama dengan ini, supaya teorema limitnya muncul bernilai 1. Ya. Yang ini. Kita keluarkan negatifnya. Jika ragu,
kembalikan. Min 1 kali 1, itu min 1. Min kali min akar T plus akar T. Nah, ini tidak boleh dicoret. Sin dicoret dengan siapa? Ya, 1 min akar T juga nggak bisa dicoret dengan 1 min akar T yang di atas, karena 1 min akar T yang di atas adalah sudut. Ya, tapi kita tahu ini nilai limitnya negatif 1. Ya, ini nilai limitnya negatif 1. Bentuk ini masih ada 1 per akar T ditambah 1. Ya, min 1 kali 1 per akar T ditambah 1 adalah min 1 ya, per akar T ditambah 1. Kita substitusikan T-nya 1, akibatnya sudah tidak ada notasi limitnya. Dan akar 1 itu, ya, akar 1 itu ada 1. Min 1 per 1 tambah 1, min 1 per 2, total nilai limit untuk soal nomor 6 adalah negatif setengah. Lanjut nomor 7. Soal nomor 7 kita adalah limit X mendekati 0 untuk sin kuadrat 3X dikurangi X kuadrat per tangan kuadrat X ditambah X kuadrat. Ya, kita kali dengan 1, kita pilih bentuk satunya adalah 1 per X kuadrat dibagi 1 per X kuadrat. Masing-masing, ya, masing-masing dikasih 1 per X kuadrat atau masing-masing dibagi dengan X kuadrat. X kuadrat ini berikan ke tangan kuadrat, X kuadratnya juga berikan ke X kuadrat. Ya. Kemudian kita pecah, sin kuadrat 3X-nya kita pecah menjadi sin 3X kali sin 3X. X kuadratnya kita pecah jadi X kali X. Tangannya juga begitu, tangan kuadrat X-nya kita tuliskan tangan X kali tangan X. Kemudian X kuadratnya X kali X, perhatikan. Ya, sin 3X-nya per X ini nilai limitnya 3. Ya, limit X mendekati 0 untuk sin 3X per X nilai limit 3. Kalau ini boleh dicoret. X kuadrat dibagi X kuadrat, ini hasilnya min 1. Kemudian ini tangan X per X nilai limitnya 1. Tangan X per X nilai limitnya 1. Ini boleh, X kuadrat dibagi X kuadrat, hasilnya 1. Kita rapikan. Ya, sudah tidak ada notasi limitnya. Tadi nilai limitnya 3 kali nilai limitnya 3, 9, kurangi 1, nilai limitnya 1 kali nilai limitnya 1, kali 1, ditambah 1, 9 dikurangi 1, 8, 1 tambah 1, 2, total untuk nomor 7 nilai limitnya 4. Nomor 8, soalnya limit X mendekati A untuk X dikurangi A per tangan X dikurangi A ditambah 3X dikurangi 3A. Konsepnya sama, ya, dikalikan dengan 1. Satunya berbentuk 1 per X min A per 1 per X min A. Tujuannya supaya muncul teorema limitnya dan bentuknya menjadi lebih sederhana. Jadi setiap suku yang ada di sini dibagi dengan X min A. Kita tuliskan limit X mendekati A, X min A-nya dibagi X min A. Ini boleh menghabiskan. Tapi kalau ini tidak boleh, ini menggunakan teorema limit, nilai limitnya 1. Ini boleh dicoret, dan hasilnya adalah positif 3. Karena kita sudah substitusi, maka notasi limitnya tidak ada. Yang di atas 1, yang di bawah 1 ditambah 3, maka total nilai limit untuk soal nomor 8 adalah 1/4. Nomor 9, ya. Soal kita ada limit X mendekati 2 untuk sin X kuadrat min 4 dibagi X min 2. Ya. Kita kalikan dengan 1. 1 kita pilih bentuknya 1 per X kuadrat min 4 dibagi 1 per X kuadrat min 4. Ya, masing-masing suku yang ada di sini kita bagi dengan X kuadrat min 4. Kita tuliskan. Ya, ini tidak boleh dicoret, tidak boleh dibuang sinusnya. Ini nilai limitnya 1. Dengan konsep teorema limit dasar, nilai limitnya 1. Nah, kalau yang ini bisa kita faktorkan. A kuadrat min B kuadrat, A min B kali A plus B, X kuadrat min 4, X min 2 kali X plus 2. Ya, yang atas nilai limitnya 1, yang bawah bisa kita faktorkan. Ini bisa saling menghabiskan. Sama-sama aljabar.
Ya, kita rapihkan. Masih ada notasi limitnya. Ya, 1 dibagi 1 per X plus 2. Membagi dua pecahan sama dengan mengalihkan kebalikannya. 1 dibagi 1 per X plus 2 sama dengan 1 kali X plus 2 per 1. Ya, jadi hasilnya limit X mendekati 2 untuk X plus 2. Kita ganti X-nya dengan 2, kita substitusi. Akibatnya notasi limitnya tidak ada. 2 ditambah 2, nilai limit untuk soal nomor 9 adalah 4. Atau, ya, kalian bisa menggunakan cara lain. Kalian faktorkan X kuadrat min 4-nya ini. Ya, menjadi X min 2 kali X plus 2. Kalian tidak diizinkan mencoret ini, X min 2 dengan X min 2. Ya. Kita kalikan seperti tadi dengan bentuk 1. Satunya kita pilih X plus 2 per X plus 2. Tujuannya, kalau ini dikalikan ke sini, ini akan sama bentuknya dengan ini. Sehingga nanti nilai limitnya akan bernilai 1. Kita tuliskan. Ya, ini. Bentuknya sama atas sama bawah. Tidak boleh dicoret. Tapi bernilai limit 1. Ya. Ini belum dituliskan, kita tuliskan. 1 kali X plus 2 adalah X plus 2. Kalau kita sudah substitusi X dengan 2, maka notasi limitnya sudah tidak ada. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Satu soal terakhir, nomor 10. Soal kita adalah limit A mendekati B untuk tangan A dikurangi tangan B per 1 dikurangi A per B ditambah 1 dikurangi A per B kali tangan A kali tangan B. Perhatikan baik-baik, kita punya bentuk yang sama, yaitu 1 dikurangi A per B. 1 dikurangi A per B. Kita keluarkan 1 dikurangi A per B-nya. Nih, kalau ragu, coba kembalikan. 1 min A per B kali 1 adalah 1 min A per B. Dan 1 kali tangan A tangan B, ini kembali ke bentuk yang atas. 1 min A per B kali tangan A tangan B. Kita pisahkan penulisannya, yang trigono dengan trigono, yang aljabar dengan aljabar. Ini, iya. Kemudian kita samakan penyebutnya. Satunya, kita samakan penyebutnya dalam B per B. Ya, membagi dua pecahan sama seperti tadi, mengalihkan dengan kebalikannya. Kemudian jangan lupa kita punya rumus trigonometri. Ya, ini ingat-ingat kembali, aku tuliskan. Bahwa tangan A dikurangi B adalah tangan A dikurangi tangan B per 1 ditambah tangan A kali tangan B. Itu, Ibu bisa ganti dengan tangan A min B. Ibu tuliskan di depan. Ini. Tadi membagi dua pecahan, mengalihkan dengan kebalikannya. Jadi yang tadinya B-nya di bawah, dibalik, jadi B-nya ada di atas. Kemudian ini, dikeluarkan negatifnya. Kalau ragu, kembalikan. Min A. Ya. Kemudian min kali min B, positif B. B-nya positif. Kemudian ini, berikan ke tangan. Ya. Min-nya berikan ke B. Jadi hasilnya min B. Kemudian yang belakang, nilai limit untuk tangan A min B per A min B adalah 1. Tidak diizinkan mencoret A min B dengan A min B. Tidak diizinkan mencoret tangan. Tangan dicoret sama siapa? Ya. Karena min B konstanta, ini Ibu keluarkan ke depan. Jadi di sini. Nah, ini nilai limitnya 1. Min B kali 1 sama dengan min B. Selesai. Selesai pembahasan untuk tugas yang pertama. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Nanti Ibu lanjutkan pada pembahasan untuk tugas yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.